Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Febrian. My NPM 2441121. Baiklah, di sini kita akan membahas yaitu tentang HRM Strategi and Analysis atau Strategi Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, ke slide selanjutnya. Yaitu definisi. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah pola terencana dari kegiatan dan praktik sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi untuk mencapai strateginya. Nah, fokus utama di sini adalah alignment atau penyelarasan, yaitu memastikan semua kebijakan dan praktik HR, baik itu dari rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi secara langsung mendukung strategi bisnis keseluruhan atau corporate strategi. Nah, hukum capital atau modal manusia yaitu adalah mengelola karyawan sebagai aset yang memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau disebut sustainable competitive advantage. Nah, selanjutnya ada proaktif. HR bertindak sebagai arsitek di awal perencanaan bisnis dan bukan sekedar pelaksana di akhir. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Itu adalah model HR strategis. Nah, itu adalah strategi HR harus mengalir dari strategi bisnis. Nah, strategi bisnis atau inputnya adalah contohnya menjadi pemimpin biaya rendah atau pemimpin inovasi produk. Kebutuhan kompetensi ini misalnya jika pemimpin biaya rendah butuh karyawan yang fokus pada efisiensi, standar, dan kecepatan. Nah, jika pemimpin inovasi adalah butuh karyawan yang fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan toleransi risiko. Nah, di sini praktik dan kebijakan HR atau outputnya merancang sistem HR baik itu rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi secara spesifik menumbuhkan kompetensi yang dibutuhkan. Prinsip utamanya adalah ketertarikan antara strategi bisnis atau RAG-RO, kebutuhan perilaku atau RAG-RO sistem HR. Nah, masuk ke slide selanjutnya yaitu adalah fungsi analisis sumber daya manusia. Nah, definisinya adalah proses pengukuran, pengumpulan analisis dan interpretasi data untuk menginformasikan dan meningkatkan keputusan bisnis yang terkait dengan orang-orang atau people related decision. Nah, mengapa analisis penting? Yang pertama adalah objektivitas, menggantikan intuisi dengan bukti berbasis data. Prediksi itu meramalkan tren misalnya dan risiko turnover. Nah, sebelum terjadi. Nah, selanjutnya ada pembuktian nilai atau ROI. Menghitung return on investment atau ROI dari program HR membuktikan nilai. Program HR misalnya pelatihan, program wellness. Masuk ke slide kelima, di sini ada metrik dan indikator kunci. Nah, di sini kita pakai studi kasus saja ya. Nah, di sini ada skenarionya. Perusahaan A mengalami peningkatan turnover karyawan berkinerja tinggi sebesar 15% selama 6 bulan. Analisis SR, pengumpulan data menggabungkan data exit interview, data kompensasi, data manager atau supervisor, dan data keterlambatan promosi. Temuan kunci atau hipotesis. Nah, karyawan yang dipromosikan lebih lambat dari rata-rata industri yang memiliki manajer dengan engagement skor rendah memiliki probabilitas turnover 40% lebih tinggi. Intervensi strategis HR, merevisi kebijakan promosi dan jalur karir. Pelatihan, meluncurkan program pelatihan kepemimpinan khusus untuk manajer yang berkinerja rendah. Nah, hasilnya pengurangan turnover pada kelompok sebesar 8% kuartal berikutnya. Masuk ke slide ketujuh adalah mengubah analisis menjadi tindakan strategis. Nah, langkah-langkah penting di sini adalah Yang pertama adalah identifikasi kesenjangan. Gunakan analisis sumber daya manusia untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan sumber daya manusia saat ini yang dibutuhkan
di masa depan. Prioritaskan intervensi, yaitu fokuskan sumber daya HR seperti anggaran pelatihan atau waktu rekrutmen pada area yang memberikan dampak besar pada tujuan bisnis. Kemudian ada komunikasi data, yaitu presentasikan temuan data HR dalam bahasa bisnis, yaitu misalnya dampak finansial dan turnover kepada manajemen eksekutif. HR bukan hanya tentang orang, tapi tentang nilai dari orang. Nah, kesimpulannya di sini adalah kawan-kawan, yaitu adalah strategi HR atau MSDM dalam cetak biru untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan modal manusia. Analisis SDM adalah mesin yang mendorong pengambilan keputusan strategi yang valid dan terukur. HR harus menjadi mitra bisnis yang sejati, berbicara dalam bahasa data dan dampak finansial. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua dapat paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.